teman-teman semua, kembali saya berbagi tips belajar mudah Excel VBA. Di sini kita bahas adalah kuntip dan kuntip. Jadi di sini kuntip adalah sebuah menghitung satu kriteria, kemudian kuntip ini adalah dua kriteria atau lebih. Fungsi ini banyak digunakan dalam data Excel, misalnya dalam laporan. Misalnya di sini adalah sebuah tabulasi berdasarkan agama, jumlah berapa, kemudian laki, perempuan, jumlahnya. Kemudian juga data berdasarkan etnis, jumlah laki berapa, perempuan, dan total berapa. Demikian juga contoh-contoh yang lain, tabulasi berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah laki-laki, perempuan, dan jumlah totalnya berapa. Ini diambil dari data sumber. Misalnya kita ambil dari data sumber, ini adalah sumber data, yaitu mengacu pada data yang ada, yang diambil dari data. Di sini sheet data. Untuk pertama kita akan memfungsikan rumus kuntip berdasarkan agama, kemudian di sini dua kriteria berdasarkan agama dan jenis kelamin. Di sini saya contohkan sebuah rumus. Kuntip ini berada menghitung dari data agama yang berada di sheet data mulai ke 8 sampai 107, mengacu pada kolom C. Di sini kriterianya apa yang dipilih, yaitu C3, C6 yaitu agama Islam. Kemudian untuk data jenis kelamin berada di kolom H, mengacu pada D5. Jadi ini adalah salah satu fungsi daripada kuntip, yang mana saya tandai di sini acuannya adalah di kolom H. Ini adalah jenis kelamin. Kita lihat jenis kelamin di sini, kemudian K, untuk K adalah agamanya. Jadi mengacu di K ini agama. Kita lihat rumusnya kembali. Ini kita sudah bisa bahwa untuk agama ini di K, kemudian adalah kriterianya di sini. Namun tujuan kita di sini adalah bagaimana fungsi ini dibuat dalam bentuk VBA sehingga akan berfungsi walaupun rumus sudah dihapus pada sel, namun akan tetap berfungsi seperti biasa. Ini kita copy saja, kita copy, kemudian masuk di sheet makro. Kita masuk di makro, yaitu developer, kemudian seperti biasa visual basis, masuk ke sheet. Jadi sheet formula di situ. Di sini sudah saya contohkan, formulanya adalah seperti ini. Formulanya adalah sini, kemudian di sini adalah sumber data yang mau ditampilkan di data mana. Kita pastikan saja di sini rumus aslinya, kita pastikan di sini. Ya, sini sudah kita buat rumusnya, sudah pastikan berada di D6. Ada di D6. Kemudian kita cek kembali bahwa di sini masih ada tanda titik koma. Ini titik koma harus jadi koma karena tidak akan bisa kita coba apakah berfungsi atau belum, masih error, jadi ada kesalahan. Seperti biasa kita cari di mana titik koma, ganti koma. Kemudian di sini juga titik koma, kita cek satu persatu. Di sini titik koma jadikan koma, dihapus maksudnya. Kemudian geser lagi di sini ganti dengan koma. Kita coba dulu apakah sudah benar. Benar maka akan berfungsi. Coba dulu hasilnya seperti apa. Sudah berfungsi. Ini tandanya kalau kita hapus kembali lagi maka sudah berfungsi. Ini untuk di D6 ya. Untuk D6 adalah di sini acuannya. Kemudian untuk laki ini laki-laki, kemudian untuk perempuan sama rumusnya, kita tinggal ganti di sini. Posisinya berada di E6, kemudian di sini E,
kita tinggal copy saja. Jadi rumus formulanya di sini di E, berarti kembali di E. Kemudian acuannya adalah untuk pemilihannya di sini menggunakan di E. E nya ini berarti perempuan. Saya cek saja di sini, ini E5. Kita sudah berfungsi, ini sudah berfungsi. Jadi kita sudah berhasil membuat formula dalam bentuk VBA. Ini adalah formula dalam VBA menggunakan fungsi formula, sudah berjalan. Kemudian untuk jumlah ini kita menggunakan kontif, jadi hitung satu kriteria saja, jadi kriteria agama saja yang dihitung, tidak lagi menggunakan kontif laki-laki dan tidak perempuan, tidak ada, karena sudah total di sini laki perempuan sudah jadi gabung jadi satu. Seperti biasa kita ambil saja rumus yang ini sama seperti tadi, sehingga copy saja yang ada di dalam. Ini kita copy saja rumusnya, ya kita copy di sini, berada di F6, F6 di sini kita tidak menggunakan lagi jenis kelamin, sehingga di sini ikan dihapus, hanya satu kriteria saja, yang kan di mengacu di C6 ini adalah agamanya, agama Islam maksudnya. Yang pertama C6 adalah Islam, ini adalah Cina, maka sudah otomatis. Jadi fungsi kontif ini juga menjadi suci penjumlahan, karena 29 tambah ini sudah menjadi ini dalam bentuk dua kriteria, kemudian ini satu kriteria, kita menggunakan kontif. Oke, jumlahnya sudah menjadi dalam bentuk kontif 29 dengan 27 maka 56. Kemudian dragnya kita cukup lihat sampai di mana akan di drag, sampai di sini berarti D12. Kita ganti saja rumus, tambahkan maksud di sini D6 sampai D12. Kemudian untuk E nya juga di drag sama, yaitu E12. Kemudian untuk F juga di drag, yaitu F sampai F12 disamakan, F12. Kita coba cek hasilnya seperti apa, apakah sudah berfungsi dragnya apa belum. Nah, ini sudah berfungsi, jadi otomatis semuanya sudah berjalan otomatis, bahwa di sini adalah fungsi kontif dua kriteria, ini kontif kriteria, kemudian ini adalah kontif untuk satu kriteria. Jadi bedanya S dengan tidak ada S, itu saja perbedaannya. Kalau ada S nya berarti lebih dari satu, kemudian kontif ini adalah satu jenis kriteria. Jadi kita sudah berhasil, ini sudah berhasil tandanya. Kalau kita hapus seperti apa hasilnya, hilang, kita hapus, buka lagi, maka otomatis sudah. Kemudian ini masih dalam bentuk formula. Jadi bagaimana saya supaya menjadi teks, supaya tidak berat aplikasi kita. Jadi perlunya ini harus berbentuk teks, sehingga kita menambahkan lagi kode di dalam VBA nya. Kita mengacu saja pada D sampai F. Jadi kita mulai dari D6 sampai F12. Jadi D6 ini kita dari D6 kemudian sampai F12.
yang 12 ini kita kasih valuenya. Jadi value, kemudian kita cek dulu ini D, ini supaya jadi value D6 sampai F12, maksudnya seperti itu. F12 ini kita copy C, ini sama dengan value juga. Jadi mengacu di 6 sampai 12, jadikan teks. Jadi file daripada file yang ada dijadikan tag. Jadi bukan lagi rumus. Kita coba hasilnya seperti apa. Di sini ini ada kurang tandanya kurang. Nah, jadi sudah benar apa belum, bisa kita coba. Kalau masih ada kesalahan tetap akan ada error. Jadi di sini kita hapus misalnya. Nah, kembali, namun di sini sudah tidak ada lagi teks, ya tidak ada lagi formula, maksudnya ini sudah menjadi teks. Jadi ya, mungkin orang lain yang belum paham akan dari mana dapatnya ini, kok ada langsung 12, ini kok langsung 17, padahal dihapus juga muncul lagi. Jadi sudah berbentuk teks, teman-teman, cukup mudah caranya. Jadi rumus yang ada di copy, paste, kemudian dibikin formula. Ini adalah salah satu formatnya ini adalah rumus asli berada di sini. Kemudian di sini adalah tempatnya, di mana tempat rumus di tempat. Ini adalah salah satu yang menjadi supaya kita tahu itu. Jadi ini adalah formatnya ya. Untuk semua rumus bisa difungsikan apa saja. Jadi teman-teman pastikan rumus aslinya di sini rumus apa saja. Apa itu rumus mak, rumus sum, dan apa semuanya bisa digunakan semua rumus. Jadi kuncinya di sini, kurungnya di sini adalah tempat di mana area di tempat rumus ditempatkan. Kemudian di sini adalah rumus aslinya. Jadi kita sudah berhasil membuat dengan dalam bentuk formula. Namun di sini untuk masih harus dragnya ini mungkin dari bila ada penambahan di K7 107 bisanya sampai 1000, ini akan belum bisa berfungsi maksimal karena di sini sudah dipaten. Jadi 107 saja sampai 107. Kalau ada data yang lebih ini harus ganti lagi. Namun bagi pengguna tidak mungkin akan harus mengganti ini, Kalau seorang yang mungkin memperkirakan data banyak, hanya di sini langsung ditambah 1000, jadikan 1000 seperti itu. Namun formula ini akan berat berfungsi karena tidak sesuai dengan data yang ada, rumusnya banyak. Kemudian solusi adalah kita membuat yang kode VBA aslinya. Ini adalah kode masih dalam bentuk formula. Kita membuat kode VBA yang menjadi kode biasa, tidak masih berbentuk formula. Ini dalam bentuk formula, kita copy saja kodenya ini. Kita copy rumus yang ada di sini, kita copy. Kemudian kita akan mencoba membuat rumus di sheet kode di sini. Bagaimana kita rumusnya dibuat dalam sama, namun anunya berbeda, cara pengisiannya, kodenya berbeda. Sini kita memastikan rumus supaya kita bisa cek dulu. Nah, di sini rumusnya adalah rumus yang tadi kita buat. Ini acuannya. Pertama kita membuat variabel ya, variabel WS dim WS sebagai asal Y sebagai aslong adalah jumlah yang akan di drag sampai ke bawah. Ini tujuannya nanti untuk mendrag, jadi otomatis dragnya kita menggunakan Y sebagai aslong. Jadi tingkatannya seperti apa.
kemudian WS ditentukan, nama WS nya adalah sheet data, kemudian dragnya ke bawah sampai di mana mengacu pada kolom 4 N. Jadi data N terakhir di kolom 4. Jadi nanti mengacu di kolom 4 bos, bisa diganti-ganti. Kita lihat di situ di data acuannya apa berdasarkan nama, berdasarkan NIP. Kalau berdasarkan nama kita ambil dari kolom dari kolom 5. Jadi di sini kolom 5 ini acuannya, berarti kita ganti dengan kolom 5. Mungkin kalau di sini acuannya NIK, jangan sampai NIK belum diisi, jadi dihitungnya tidak pas. Kalau nama berarti sudah pasti ada nama di sini, seperti itu maksudnya. Sehingga di sini hitung berdasarkan nama, maka acuannya kolom 5, kita ganti acuannya kolom 5 di sini. Jadi mencari data di kolom 5, data terakhir di kolom 5, seperti itu maksudnya. Jadi dragnya adalah sampai Y itu adalah data yang berada di kolom 5 yang paling bawah, itu mendragnya sampai itu. Jadi jumlahnya tidak 107 terus, sehingga akan mengacu pada data N yang berada di kolom 5, itu acuannya. Kemudian kita mendefinisikan, misalnya di sini kita kontipnya di sini adalah untuk yang pertama ini adalah di kolom, kita lihat dulu, ini di kolom K untuk agama, kolom K. Maka kita tulis data ini sudah diganti dengan WS. Nah, kita bikin kolom agama dulu, kolom agama berada di WS. Jadi kita ganti WS rank K8 sampai 107. Jadi ini K8 sampai 107. Berada di sheet mana? Di sheetnya sudah ada sheet data, jadi di sini WS ini sudah diwakili. Sheet data berada di sini, seperti itu. Ini adalah menjadi acuannya. Kemudian untuk jenis kelamin di sini berada di sheet mana, di rank mana. Di sini kita lihat H8 sampai H107. Jadi yang jenis kelamin kita tulis LP. LP-nya berada di WS. Di sheet data ini di 8 sampai 7, seperti itu. Jadi kita mendefinisikan sampai di sini. Jadi kita ngambilnya langsung saja dari rumus ini. Nanti kalau penempatannya di sini, penempatannya di mana? Di C6. Seperti itu. Jadi kita akan mengisi di acuannya di C6, maka di situ ditulis C6 acuannya, berarti dia akan misalnya C6, nanti ditulis di sini C6, maksudnya seperti itu. Kemudian kita praktekkan dulu satu persatu. Yang penting data dulu, sumber datanya kita ambil di sini. Kemudian sumber datanya kita ambil di sini, karena ini data agama definisikan sebagai AG. Kemudian jenis kelamin kita definisikan sebagai LP, berada di posisi sini. Kita sudah tahu tempatnya. Sekarang kita hapus ini. Kita mengacu pada data jangan sampai 107 terus. 107 terus ini sebagai acuan. Jadi nanti jangan bisa sampai 100, sampai 200, sampai 300 misalnya. Jadi di sini jangan lagi kita menulis 107, tetapi kita langsung tulis K sama K. Tapi sini ada plusnya, ada plus K7 sampai plus Y, adalah Y di sini Y. Jadi kita ganti dengan Y, seperti itu. Jadi kita ada Y. Demikian juga ini. Jadi ini jangan, kita tidak usah sampai 107, tapi akan mengacu sampai data terbawah di N. Jadi ini kita ganti dengan H. Nah, H kemudian sama dengan di atas, ganti dengan Y. Jadi nanti akan mendrag sesuai data, tidak paten istilahnya di sini. Jadi mendrag sampai data N. Kalau nanti datanya sampai 150, maka langsung 150 akan dihitung, bukan lagi sampai 107. Ini adalah salah satu penggunaan data N ini.
mengacu di kolom 5. Kolom 5 itu adalah nama. Jadi Y ini akan menemukan ini sampai nomor berapa barisnya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, pertama kita mengisi di D6, mengisi di alamat selnya. Kita perlu tahu dulu alamat sel adalah di baris 6 kolom 4, baris 6 kolom 4. Kita cek dulu baris 6 kolom 4 D kode. Jadi di sini baris ke-6 kolom 4, maka disinilah baris ke-6 kolom 4 yang akan diisi rumus. Maksudnya seperti itu. Pertama baris, kemudian kolom, baris 6 kolom 4, maka di sini baris 6 kolom 4, seperti itu. Ini baris kolom 6 dan kolom 4 ini akan diisi dengan ini kontif. Jadi kontifnya ditambah dengan application. Rumusnya kontif, kemudian application, kemudian datanya untuk yang menjadi acuannya AG yang dicari di kolom mana. AG ini kolom ini tadi sudah disebutkan, K sampai K terbawah, ini AG-nya. Kemudian untuk ini kontif, kemudian LP-nya berada di H. Jadi di sini LP-nya mewakili H. Jadi H8 sampai seterusnya semua. Kemudian ini juga di K8 sampai seterusnya. Ini kan sudah diganti variabel, diganti namanya di sini. Misalnya kita ganti X di sini bisa juga supaya mudah. Nah, di sini misalnya A, jadi data A berada di mana, data untuk set B berada di mana. Jadi di sini A-nya A adalah A, kemudian di sini B adalah berada di mana. Jadi A adalah mengacu di kolom di sini, di kolom agama di K. Kemudian di sini B, mana B di sini adalah kolom B. Maksudnya variabel B berada di H, kolom H, seperti itu. Jadi kemudian untuk variabelnya di sini adalah 6, Pak. Baris 6 kolom 3 kita cek. Baris 6 kolom 3. Ini baris 6 kolom 3. Acuannya adalah kita mencari agama Islam. Mencari agama Islam seperti itu. Jadi 6 3. Jadi baris ke-6 acuannya adalah baris ke-6 kolom 3. Ini apakah di sini isinya apa? Kalau di sini isinya Kristen berarti menghitung Kristen. Kalau di sini isinya Islam maka menghitung Islam. Demikian maksudnya. Kemudian untuk B adalah kolom jenis kelamin. Di sini sudah ditentukan yang dihitung adalah L, seperti itu. Jadi kita coba hasilnya seperti apa untuk di D6 ya, D6 menghitung berdasarkan C6. Ini kita apakah sudah berfungsi atau belum? Ini sudah berfungsi, berarti acuannya sudah tepat menghitung berdasarkan nama agama Islam, kemudian jenis kelaminnya L, seperti itu. Kemudian untuk ke sampingnya di kolom 5, di sini kolom 4, di sini kita menghitung jenis agamanya berdasarkan jenis kelamin perempuan. Jadi berapa perempuannya di kolom 5. Ya, kita geser kolom 5 di sini. Di sini kolom 4. Tinggal kita tambahkan di sini. Di sini tadi kolom 4, sekarang di kolom 5. Di kolom 5 nama kriterianya bukan lagi L. Di sini kriterianya perempuan, yang dicari adalah perempuan. Jadi kita tulis P di sini. Tulis P, maka kita coba hasilnya seperti apa. Nah, sudah berfungsi.
kita menghitung jenis kelamin. Ini berdasarkan L, yang ini berdasarkan P. Sini kita ini L, ini P, seperti itu. Kemudian di sini kita untuk yang kolom 5 ini, jadi tidak perlu lagi kriteria kontip menggunakan, tapi hanya kontip saja yang digunakan, hanya ini yang digunakan, karena satu kriteria saja, khusus agamanya saja yang dihitung. Hitung agama semua, tidak ada lagi, tidak perempuan, yang penting agama Islam semua seperti itu. Jadi kontip yang digunakan, sehingga rumus kontipnya ini kita copy saja, yang ini rumus aslinya. Rumus aslinya kita copy. Di sini tidak ada lagi kita untuk data A, data B ini ya, jenis kelamin tidak kita pakai lagi. Jadi di sini A ketentuannya, untuk B ini, untuk B maksud saya ini dengan jenis kelamin. Jadi ini kita hilangkan, yang ini A, B-nya kita hilangkan dengan ketentuan jenis kelamin, kita hilangkan di sini. Kita hilangkan. Jadi satu kriteria saja. Di sini tadi dua kriteria, satu berdasarkan agama di kolom A, kemudian B untuk di kolom B berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini khusus A saja ini adalah agama. Jadi seperti itu. Jadi kita coba hasilnya seperti apa. Di sini 4, 5, 6 di kolom 6. Di kolom 6 kita coba hasilnya seperti apa. Apakah sudah berhasil atau belum? Ini sudah berhasil. Jadi kita bisa dicek 25 tambah 27 berapa jumlahnya. Kalau sama berarti datanya benar. Karena kalau laki perempuannya dihitung per kriteria dapat ini. Kalau hitung totalnya semua agama Islam, laki perempuan dapatnya ini. Jadi fungsinya ini sudah benar karena sudah cocok, ini tambah ini sama ini. Kemudian untuk mendrag ini kita tidak harus nulis satu persatu. Misalnya habis ini baru yang baris ke-7 lagi, seperti itu. Nah, kalau manual kita bisa menggunakan seperti ini. Untuk ini baris ke-6, khusus baris ke-6. Kemudian baris ke-7 kita tambahkan lagi sama rumusnya. Baris ke-7 seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini baris 7 semua. Baris 7, baris 7, baris 7. Ini baris ke-6 diisi untuk kolom 4, 5, 6, kemudian baris 7, kolom 4, 5, 6. Hasilnya seperti apa? Maka akan berada di baris 7 lagi. Kemudian kita akan membuat lagi di baris ke-8. Baris ke-8, maka di sini kita kasih 8 lagi. 8 lagi. 8 kali 8 lagi, baru 8 lagi. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Ini baris ini. Nah, ini baris ke-8. Teman-teman sekalian, tapi ini akan repot membuat kita seperti ini kalau misalnya banyak. Ini kalau sampai 7 berarti 7 kali kita mengcopy. Kalau sampai 10 kali. Demikian juga kalau sampai banyak sekali 100, kita akan bingung membuat terlalu banyak rumus. Jadi di sini kita singkat rumusnya. Singkat rumusnya kita cukup menggunakan satu rumus saja. Satu rumus saja. Nah, satu rumus saja. Bagaimana cara menyingkatnya? Kita menggunakan for. Jadi for-nya kita hitung berapa dari sini sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bikin for dari 0. Dari 0, kemudian 1, 0, 1, kemudian 2, jadi 2, 3 sampai 6. Jadi kita bikin 0 sampai 6 bikinnya supaya sampai di sini. Jadi 0 sampai 6. Kita coba membuat variabel lob ya.
menyingkat. Jadi kita tujuannya menyingkat supaya langsung sejumlah yang ada. Di sini kebetulan belum ada i, kita bikin for i. For i sama dengan kita mulai dari 0 sampai 6. Jadi 6 kali karena 7 kali variabel 7 kali ya 0 1 2 jadi 7 kali seperti tadi. 7 kali 1 0 1 2 sampai 6, maka 0 sampai 6 7 kali pengulangan. Kemudian di mana kita mengulang di baris ya, di barisnya nama-nama sampai 7 kali penambahan. Nah, jadi penambahannya 7 kali, maka di sini kita tambahkan dengan i plus i. Jadi i nya pertama adalah 0, 6 tambah 0 berarti di baris ke-6, kemudian 0 tambah 1 maka berarti di baris ke-7 dan seterusnya sampai 6 kali, 7 kali, 0 1 2 7 kali. Demikian juga di sini. Nah, kita tambahkan juga i, kita ditambahkan i, kemudian juga ini kita tambahkan i, tambahkan i. Kemudian di sini bukan 6 di baris 6 terus, tetapi mengacu di bawahnya lagi, karena di situ habis agama Islam, kemudian Kristen dan seterusnya, maka agama Islamnya pertama di 6, kemudian kita tambah dengan i, maka akan mulai baris ke-6 tambah 1 tambah 0 berarti 6 7 8 sampai 7 kali pengulangan. Di sini juga demikian. Kita tambahkan lagi i, kita tambahkan lagi di 6 ini juga, yang di kolom 6 ini kita tambahkan juga i, seperti itu. Jadi tambah i. Ini jadi kita sudah sampai 6 kali menulis tadi. Kopinya 6 kali, artinya seperti tadi, kopi 1 kali, kopi 2 kali seperti tadi. Nah, jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 7 kali kita kopi. Namun sudah disingkat. Sekarang di sini. Sekarang variabel for i adalah log, maka setiap for diakhiri dengan next. Jangan lupa diakhiri dengan next. Ya, jadi seperti itu aturannya, bahwa setiap for mulai dari for maka kita diakhiri dengan next. Sudah next selesai, itu n, maka berada di n. Jadi cukup mudah teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa pertama ini variabel dulu, kita bikin dim-nya sebagai nama worksheet, kemudian y ini adalah sebanyak jumlah data yang ada di kolom n, data n di kolom 5. Ini menemukan data k sampai data n, yang dihitung adalah data k sampai n, kemudian untuk jenis kelamin dari h sampai data n, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk kontif di sini adalah kriteria 2, jenis agama dan jenis kelamin. Kemudian di sini kontifnya 1 diganti, kurang s-nya dibuang. Jadi nanti kita coba hasilnya seperti apa. Untuk hasilnya seperti apa, kita coba hasilnya. Ya, sudah berhasil. Jadi ini adalah salah satu kunci kita mendrag sebuah data. Jadi tidak hanya sampai 107, ini 100 jumlahnya. Sebab kita sekarang di data aslinya kita tambah datanya. Ini sampai 100 saja, 100. Kita coba tarik ke bawah ini supaya menambah datanya. Nah, supaya menambah datanya, misalnya di sini ada Kristen, kita coba di sini tambah lagi, misalnya kita drag dari sini, ya, tambahkan saja pun, dianggap kita nambah data lagi, kita tambah data. Sebagai contoh saya, umpama kita tambah data lagi seperti ini, kita cek datanya sampai berapa, sampai 150. Kita lihat dulu nomor urutnya.
nomor urut dari 1 sudah benar, 1 2 tarik datanya 150. Nah, sekarang kita cek hasil di sini sebagaimana, apa sudah berfungsi atau belum. Nah, ini sudah berfungsi. Jadi otomatis data yang ada di sheet sumber di drag otomatis sebanyak-banyaknya. Jadi walaupun di sini sampai data 1000 tetap akan dihitung karena berdasarkan data N di kolom 5. Itu salah satu fungsi trik bahwa seorang pengguna tidak lagi repot kalau kita misalnya ada yang membuat aplikasi, jadi tidak dipatok sampai hanya 107. Maka kalau ada data yang lebih, ini akan membuat data tidak valid karena misalnya kita data sampai 188 di sini, atau sampai 81, maka di sini otomatis akan sampai 181 seperti itu. Jadi cukup teman-teman, kesempatan kali ini semoga bisa dipahami pembuatan pertama, kemudian cara menempatkan rumusnya, kemudian acuan-acuannya seperti ini. Jadi fungsi aslinya akan jadi seperti ini. Jadi cara membuatnya seperti apa, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan chat pribadi saya. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih.